Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9, siswa-siswi SMP Islam Ngemplak yang ibu banggakan? Sehat semuanya ya, dan siap mengikuti pelajaran. Jadi kalian harus selalu bersemangat, jangan patah semangat dalam belajar meskipun kondisi saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi ya, karena adanya wabah corona, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kalian untuk selalu belajar. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak dan kita sudah sampai di adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kemudahan dan menambah ilmu kepada kita semuanya. Amin. Langsung saja kalian persiapkan buku paketnya, buku akidah akhlak, dan juga buku tulis dan alat tulisnya. Jadi nanti kalian bisa mencatat poin-poin penting dari apa yang akan ibu sampaikan ya. Oke, siap? Oke. Adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Jadi kali ini kita akan belajar materi tersebut. Nah, KI-nya adalah pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba mengolah dan mengaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan juga ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, KD kita adalah menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Itu KD kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian dapat menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kalian juga dapat menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kalian juga bisa menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Nah, itu tujuan dari pembelajaran ini. Nah, kita ke materi sekarang. Perintah untuk beradab islami terhadap saudara, teman, dan tetangga. Nah, kalian tahu kan, kita ini sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini harus apa? Memerlukan orang lain, baik saudara, tetangga, maupun teman ya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Jadi sesama saudara, teman, dan tetangga, kita harus menjalin hubungan yang baik, yang beradab gitu ya, dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Nah, sekarang pengertian saudara itu apa? Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, baik itu hubungan darah maupun hubungan lewat kekeluargaan yang lain, misalnya dari pernikahan ya. Kemudian teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, yang ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Nah, itu teman. Nah, tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya itu dekat dengan rumah kita. Jadi teman dan tetangga hakikatnya itu adalah saudara kita juga. Apalagi tetangga yang rumahnya ada di sekitar rumah kita. Mereka adalah saudara dekat kita. Bahkan mungkin lebih dekat dari saudara kita. Karena apa?
apa-apa yang kita perlukan. Jika kita kesulitan, maka orang yang pertama kali kita ketuk pintunya atau kita minta pertolongan adalah tetangga dekat kita, gitu ya. Nah, untuk perintah berbuat baik kepada saudara, teman, dan tetangga itu ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, dan hadis riwayat Bukhari Muslim, juga hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya bacakan untuk arti dari surat An-Nisa ayat 36 yang merupakan dasar hukum atau dalil perintah untuk berbuat baik kepada teman, tetangga, dan saudara. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ini perintahnya sudah jelas ya, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada teman, saudara, dan tetangga, yang termasuk dalam 10 kategori yang berhak kita berbuat baik yang telah tercantum dalam surat An-Nisa tadi. Kemudian dasar hukum yang lain yaitu ada di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada teman-temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Nah, itu tadi anak-anak dasar hukum atau dalil nakli tentang perintah untuk selalu berbuat baik kepada teman, saudara, dan tetangga. Nah, sekarang bagaimana bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara? Yang pertama, menjalin silaturahim antar saudara. Jadi kita pererat hubungan persaudaraan dengan cara menjalin atau bersilaturahim, saling mengunjungi untuk menguatkan persaudaraan. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Jadi kita harus selalu perhatian kepada saudara ya. Jika mereka kesulitan, maka kita cepat-cepat untuk membantu. Dan harus berkasih sayang. Jadi jika saudara kita ada persoalan yang butuh untuk solusi, pemecahannya bagaimana, maka kita siap untuk membantunya. Menjaga nama baik keluarga, karena keluarga terdiri dari beberapa saudara, maka kita jaga nama baik keluarga tersebut dengan apa? Menjaga kerukunan antar saudara ya. Menjauhi sifat permusuhan kepada saudara ya. Nanti akan tercipta perdamaian dan kerukunan jika kita tidak melakukan permusuhan atau menjauhi sifat permusuhan. Yang kelima, menjaga perasaan saudara. Jadi kita jaga perasaan saudara kita, jangan sampai ucapan kita atau perbuatan kita menyinggung saudara kita. Nah, itu tadi bentuk atau ciri-ciri adab Islam kepada saudara. Selanjutnya, bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Kita bisa menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Jadi kita menjaga kerukunan dengan teman ya, tidak saling bermusuhan. Dan suka membantu teman. Jika ada teman merasa kesusahan, kita cepat-cepat menolongnya. Membawa kebaikan dalam pergaulan. Jadi kita jangan memperturutkan hawa nafsu kita untuk mencari menang sendiri gitu ya, tapi kita jaga pergaulan kita dengan selalu berbuat baik dan menganggap teman sebagai satu tim dalam mencapai tujuan gitu. Jadi misalnya kita bertujuan untuk jannah, untuk surga, nah teman kita jadikan tim, maka kita saling menasihati, saling mengingatkan jika ada salah satu yang lupa atau alpa, dan juga menanamkan sikap mengalah. Kalau kita selalu menang sendiri, maka akan sulit akan tercapainya perdamaian gitu ya.